Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojo Dume. Kali ini spesial banget. Nanti saya akan perkenalkan, tapi sebelumnya masih ada saya Didra Rashid, kemudian ada Saya Ki Adek. dan juga Saya Om Semar. dan hari ini spesial banget, ada salah satu penikmat Ojo Dume dari DM Instagram. Kita perkenalkan, selamat datang untuk Pak Agus. Terima kasih. Pak Agus. Pak Agus adalah seorang pengusaha yang hari ini juga ingin bersama-sama ada suatu pertanyaan nih yang pengen ditanyakan ke tim Ojo Dume. Pertanyaan apakah itu? Apakah nomor togel? Tentu tidak. Kita akan tanya langsung dan ngobrol-ngobrol santai aja nih bersama Pak Agus di sini. Pak Agus, sehat Pak Agus? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat. COVID-19 aman ya? Aman, ya? aman. Bekerja di daerah mana Pak Agus? Di daerah Bintaro. Oh, Bintaro, siap, alhamdulillah. Terima kasih udah datang jauh-jauh ke sini nih untuk gabung bersama kita nih di Ojo Dume. Mungkin pertanyaannya langsung kali Pak Agus nih. Sambil santai ngerokin atau Iya. mau dikerokin, boleh santai juga kita. Tidak ada aturan di sini. Pak Agus gimana Pak Agus? Apa sih yang Pak Agus sampai akhirnya tertarik? Terus pertanyaan apa nih yang ingin ditanyakan? Langsung aja mungkin. Mumpung ada Om Semar dan ada Ki Adek juga gitu. Oke, saya langsung aja tanya sama Ki Adek. Siap. Ini kan saya menurut cerita dari kakek nenek saya kan, leluhur saya tuh punya cerita. Ya, leluhur saya dibilang seorang yang punya kelebihan, atau kalau di Sunda tuh dia punya ajian maung. Nah itu apakah benar Ki Adek? Jadi saya pengen tahu seperti apa sih mereka ini gitu. Iya, sebelumnya nama kakeknya tadi siapa? Pak Agus? Wiharmadijaya. Oh, Wiharmadijaya. Kaki Wiharmadijaya. Oh, sambil lagi jalan. melakukan rogo sukmo, suka nggak bilang-bilang emang Bapak Adek sini. Gini, Pak Agus mungkin boleh cerita sedikit, Pak Adek tuh asal ibu dan bapak dari daerah mana gitu? Kalau Daerah ayah ibu asalnya dari Jawa Barat. Kebetulan mereka satu daerah ya, Sumedang gitu. Sumedang. Jadi saya masih ada keturunan tahunya lah. Mantap. Iya, lembek-lembek tapi nagih ya. Iya, tahu Sumedang. Iya. Dan Pak Agus lahirnya di Jakarta apa sempat Saya di Sumedang? orang Jakarta karena lahir di Jakarta. Oke, siap. Di lahir di Jakarta. Umurnya nggak perlu dikasih tahu ya. Jangan. Kita tahu di semua di sini di Anak bawah, muda semua. di bawah 25 tahun kan. Iya kan, cuma beda berapa bulan aja. Tapi tahun yang lain gitu. Udahlah. Dan sambil menunggu perjalanan Ki Adek, mungkin sedikit banyak Om Semar juga sedikit bisa melihat kali ya Pak Agus sosoknya gimana, apakah mungkin dari auranya atau gimana Om Semar ketika ini pertama kali Om Semar ngobrol atau baru pertama kali ngobrol. Oke. Gimana? Disampaikan aja sebelum Ki Adek ada penjelasan yang lebih detail mungkin. Di dalam ya. Iya, dari Om Semar Dan gimana? Tertariknya sih lebih ke pertanyaannya yang disebutkan tadi Pak Agus waktu ngobrol offline tadi ya. Oh iya. Sempat mendengar bahwa ada pertanyaan mengenai setelah mati mau kemana gitu. Oh, kita tahan dulu. Itu menarik Tahan sih, dulu. Itu kalau menarik. Siap. Mungkin ya, mungkin kita satu-satu dulu. Ini mungkin banyak sekali. Ini bisa 3 jam nggak apa-apa syutingnya. Baterai kuat, memori kuat, kameranya tidak kuat, kameramen. Nah, alhamdulillah. Jadi gini Pak Agus, tadi yang saya lihat, bahkan saya tadi sempat berkenalan sama Ki Madra. Ki Madra ini adalah sosok maung yang ilmu yang sekarang berbentuk maung gitu ya, ilmu dari leluhur di zaman Pajajaran dan zaman setelahnya, zaman Subang Larang. Bahkan Pak Agus ini juga seorang tokoh di masa lalunya
di wilayah Jawa Barat. Jadi memang betul kakek Pak Agus ini adalah seorang tokoh juga yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi, yang diwarisi turun-menurun, gitu loh. Jadi memang dari leluhur yang pertama turun-turun, tapi Ki Madra ini mengaku kalau dia selalu akan turun ke keturunannya yang mampu dan mau untuk mengadopsi dirinya untuk mendampingi keturunan dari leluhurnya tersebut, gitu. Pak Agus yang tadi saya ngomong Ki Madra namanya. Ki Madra. Tapi Pak Agus, sebelum ada pertanyaan lanjutan nih mengenai jawabannya, Pak Agus sendiri tuh selama hidupnya nih sampai detik ini ada nggak sih kayak kejadian-kejadian seputar gaib kah, spiritual, atau mungkin pernah melihat satu dua hal atau kejadian aneh yang Pak Agus sendiri rasain dan lihat gitu? Pernah ada nggak? Kalau saya sebenarnya karena sering dulu ya dijejalin dengan cerita-cerita itu, akhirnya sebenarnya takut. Sampai sekarang pun saya kayak kalau ke kamar mandi itu masih takut juga gitu. Jadi apa ya, nggak berusaha cari tahu tentang hal itu. Nah, kebetulan juga, bukan kebetulan sih, maksudnya para orang tua tuh ya sudah nggak ada yang bisa dikonfirmasi apakah betul, cuman dengar cerita waktu masih kecil dan masih terngiang. Karena dulu waktu saya kecil pun itu kadang-kadang rumah tuh nggak tahu ya, orang-orang dulu tuh suka dikasih sesajen gitu ya. Masih kecil tuh Pak Agus? Masih kecil. Masih ingat? Dan masih ingat. Sajennya seperti di daerah Bali atau beda? Enggak, di rumah. Sajennya tuh kayak kopi, terus ada pisang, ada bunga-bunga sedikit. Nah, dan itu yang buat saya anak kecil cuma bertanya itu apa gitu. Dia bilang ini untuk leluhur. Jadi nggak pernah secara real ngeliat gitu ya. Tapi ibu saya sendiri pernah bilang kalau waktu saya lahir itu ada kayak tubuh raksasa. Itu kan nggak bisa dikonfirmasi kan, cuma cerita aja. Saya sendiri nggak bisa tahu, cuman dia bilang pernah ada yang jagain saya lah waktu kecil gitu. Sampai sekarang juga masih ada kan kalau itu. Apa Om Semar boleh diulang lagi mungkin dulu? Sampai sekarang juga masih ada yang jaga kok. Yang sosok besar. Kalau misalnya Mas Didra mau gambarin mungkin. Nah, Saya kan. gimana Bang? Coba dilihatin dulu sih Mas Didra, uji matanya dulu biar digambar lu Mas Didra gambarnya. Sambil gimana. dicoba ya. Kan karena dari Mas Agus sendiri kan perlu apa ya? Penggambaran lah kira-kira siapa sih validasi jaga ya. gitu. Iya. Yang Ki Madra itu. Iya. Bagaimana? Ya coba. Bentar nih, gerakan orang gendut agak sulit nih kan. Canda aja. Astagfirullah. Jangan kuat. Biar nggak penasaran Mas Agus. Lemes. Iya nggak apa-apa di. Mungkin Kedex boleh diperkuat lagi, Kedex. Kebetulan Mas Didra lagi memperdalam menggambar batinnya gitu. Oke. Ini suatu hal yang baru buat saya jadi. Karena belum pernah, Ngeliat fisiknya kan. ya maksudnya belum pernah ada keluarga yang ngasih tahu bahwa apa ya, kayaknya itu suatu hal yang bukan tabu sih, tapi nggak pernah diceritain. Iya betul. Sebetulnya gini Pak Agus bisa jika kita sering mengirimkan Al-Fatihah
insya Allah mungkin di dalam mimpi atau gimana kita bisa ketemu gitu, seperti itu aja. Karena saya kakek saya sendiri saya nggak pernah tahu. Jadi saya tinggal sama adik dari kakek saya. Iya. Jadi tapi ketemu juga belum Oh, pernah, belum karena pernah. dia sudah Cuman cerita aja ya. jadi udah meninggal dari Iya. ayah saya masih kecil, dia Iya. sudah nggak ada gitu. Jadi nggak pernah ketemu. Iya. Bentuk mukanya seperti apa juga Iya. saya nggak pernah tahu gitu. Yang menariknya tadi cerita lagi di offline tadi kan saya lebih tahu banyak diceritain tentang kakek dari ayah. Betul. Tapi setelah 3 tahun belakangan ini saya lebih banyak diceritain tentang silsilah Dari ibu. Nah itu mungkin Ki Adek bisa tahu apakah benar ada silsilah dari pajajarannya gitu. Betul. Jadi gini, yang saya lihat Pak Agus, justru yang dari ibu adalah garis yang paling tua. Itu secara terah itu dari garis ibu itu lebih tua dan lebih kental, lebih tebal gitu ke diri Mas Agus ketimbang keturunan dari sosok bapak. Kan beda-beda. Ada Iya. yang saat nitisnya itu dari keturunan ibu, ada yang nitisnya itu dari keturunan bapak. Kalau Pak Agus pribadi ini dari keturunan ibu maksudnya. Nah, karena memang banyak yang bilang dari keluarga saya tuh saya lebih mirip mukanya sama ibu saya. Iya. Saya berdua betul. bersaudara. Iya. Adik saya lebih mirip dari Ke bapak. ke bapak. Oh iya. Karena memang yang di offline tadi saya cerita tentang masa lalu Pak Agus memegang suatu wilayah di tempat di Jawa Barat, masa lalunya ya seperti itu. Jadi masih apa? Yang jaga nih masih ngikutin sampai sekarang gitu ya. Masih turun menurun. Nanti mungkin nanti turun ke cucu atau ke buyut atau ke anak, nanti bisa seperti itu. Kalau saya peristiwa spiritual nggak tahu, mungkin saya kurang peka ya. Iya. Beda sama istri saya tuh lebih peka dulunya. Dulunya dia lebih peka. Tapi sekarang udah nggak terlalu peka lagi. Jadi saya sering dijejelin cerita-cerita metafisik ya. Tapi saya sendiri ngerasa kok gue nggak bisa sih. Iya. Jadi Mungkin karena cuek, Pak Agusnya tuh masa bodoh dengan hal itu. saya lebih ke duniawi lah. Iya, kurang untuk gimana ya? Bodoh amat lah, yang penting gitu. Iya. Karena saya ngerasa bahwa saya tuh orang penakut. Tapi ketika dihadapin sama yang spiritual gitu, mungkin metafisik gitu, mungkin akan takut. Jadi saya berusaha untuk nggak ngerti, Iya. itu. Gitu. Nanti mungkin begitu Pak Agus melihat gambar, mungkin pernah di masa lalunya pernah ketemu sama beliau atau gimana. Deja vu gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, saya juga pernah waktu itu pengen dibuka mata batinnya aja saya sampai takut. Iya. Takut nggak kuat. Iya. Padahal sejarahnya dulu ada istilahnya orang yang kaya dengan spiritual ya. Betul. Karena memang leluhur-leluhurnya juga seperti itu semua. Iya, karena buat saya sih cerita-cerita itu menarik ya, menarik waktu kecil. Oke, udah. Udah. Gue liatin dulu. Ntar kita akan nanya Ki Adek itu siapa ya, Ki Adek. Gue ngeliat gambarnya aja matanya takut yang. Itu Iya, jadi memang kejauhan. jadi Pak Gus ini adalah sosok, iya kan,
kayak siapa tadi namanya? Pak? Akiwi Harmadijaya. Akiwi Harmadijaya ini punya bapak ya. Ini Wih, merinding. iya, ini beliau adalah pengadopsi ketiga dari Cik Madra. Jadi beliau ini memang sangat luar biasa ya, terutama jadi ilmu kebatinannya itu tinggi kalau menurut saya saat beliau masih hidup. Cuman ini namanya belum saya ketahuin gitu. Tapi inilah. Kayak Jawara Banten gitu. Enggak. Dia dari Sumedang ini. Pakaian. Sumedang Larang. Ini pakaiannya memang rata-rata Sunda kuno. Itu kan wiwitan itu memang berpakaian hitam, celana pakai model Mukanya pangsi memang gitu. Mirip dengan kakek paman, apa sih sebutnya, Aki yang Adeknya kakek itu ya. Adeknya dia. kakek. Oh, iya. Ini kakeknya lagi. Oh, kakeknya lagi. Iya. Yang bukan adiknya kakek. Jadi yang ilmunya beliau lah yang nurunin ke anak-anaknya ini, yang menjaga anak-anaknya gitu loh. Jadi otomatis energi dari bentuk keilmuan itu yang diserap berarti oleh yang anak keturunannya. Berarti yang hadir dia yang ini berarti ya. Iya. Yang hadir ini. Yang hadirin. Iya. Yang hadirin. Ya aku ngeliatnya sih kayak Pak Agus juga hidungnya gitu. Gede ya hidungnya ya. Terus nggak ya agak cabi-cabi sedikit, terus agak gondrong. Terus itu satu lagi Pak Agus senang pakai gelang, dia juga pakai gelang. Iya, pakai Oh, gelang. gitu ya? Gelang tas B33 gitu sepertinya. Cuman kayak posisinya Ki Madra ini emang belum ada yang Pegang. Ada adopsi dari Iya. dia terakhir ya berarti. Iya. Ya? Jadi sebenarnya kalau aku lihat leluhurnya Mas Agus yang ini berharap Mas Agus yang terima gitu. Cuman selama ini mungkin Mas Agus nggak peka. mencoba mengenal ya, maksudnya padahal udah dikasih hint terus Clue gitu. ya, clue. Clue-nya udah sering gitu. Nah iya. Baru mau bilang di offin dulu dong. Oh, iya. Aja bapak-bapak ini. sorry. Ngobrol. Karena terus terang anak-anak saya Punten. sampai sekarang pun nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang eager untuk cari tahu siapa leluhurnya. Belum. Nanti begitu tambah kedewasaan mungkin sendirinya akan ada. Yang saya ingat nih, saya baru inget. Jadi waktu itu kita pernah, saya sama ayah saya tuh pernah pergi ke Lampung. Jadi mereka transmigrasi ke sana. Istri dari ibunya ayah tuh transmigrasi ke Lampung dan dia punya sawah di sana. Jadi ketika itu hujan, waktu pas hujan dia cuman ngambil kayak pisau dapur lah bentuknya, saya juga nggak tahu. Dia selipin, hujannya itu berhenti. Itu yang buat saya, karena juga masih kecil, apa iya apa enggak gitu, apa bener apa enggak gitu. Tapi ayah saya yang bilang itu punyanya Aki. Gitu. Jadi memang unsur logam seperti yang waktu malam itu Om. Iya. Ada unsur logam memang Itu yang yang untuk kalau hujannya terlalu gede atau gimana biasanya pakai unsur logam kayak begitu. Seperti itu. Itu dari ayah ya, dari bapak ya. Jadi bapaknya yang saya bilang Maung itu ya Iya. ayahnya ayah. Oh. Ya, itu peninggalannya cuman yang saya bisa saksiin dengan mata kepala saya sendiri saat itu. Iya. Ya cuman itu aja, karena saya nggak pernah kenal yang namanya kakek itu, nggak pernah kenal. Dan ini menarik banget sih Om Semar, karena Om Semar yang itu, Om Semar, Kiade, Bagus, karena dari jawaban-jawaban yang tadi sudah ada, aku pun ada banyak matanya ini ya. iya. Tutup dulu. Dan makanya ini kita tahan dulu Pak Agus, karena aku ada jadi kepikiran pengen bertanya ke Kiade dan Sumar juga dan Pak Agus juga. Masalah tadi gelang tuh menarik sih buat aku sih. Gelang, kemudian kebiasaan fisik ternyata ngaruh ke generasi sekarangnya. Kemudian juga Pak Agus punya pertanyaan ketika beliau masih kelas 6 SD. Iya. Nah, itu yang tadi Om Semar menarik itu, tapi kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, saya Didra Rashid. Saya Kiadek. Dan saya Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can rise from the stars and the
Notoloti penuri pemuti Notoliat penora kualat Notoroso penora ciloko Noto pola penora salah Aja dumi Aja dumi Aja dumi Aja dumi Aja dumi